فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah mengatakan, Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu, ya ini para sahabat. Mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan untuk mereka. Tidak disebutkan pelakunya. Pelaku penghalalnya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil ma'lum. Karena sudah diketahui siapa yang menghalalkan? Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan untuk mereka. Siapa yang menghalalkan? Allah maksudnya. Mereka bertanya kepadamu apa yang Allah halalkan untuk mereka. Enggak perlu disebutkan karena sudah diketahui. Qul uhilla lakum thayyibat. Katakan wahai Nabi kepada mereka sebagai jawaban dari pertanyaan mereka, telah dihalalkan untuk mereka at-thayyibat. Makna thayyibat di sini adalah kullu ma fihi naf'un. Kullu ma fihi naf'un. Semua yang mengandung kemanfaatan. Semua yang mengandung manfaat. Aw ladzah min ghairi dararin bil badan. Aw ladzah min ghairi dararin bil badan. Wala bil aqli. Atau kelezatan tanpa menimbulkan kemudaratan. Karena terkadang yang lezat bisa menimbulkan kemudaratan. Masukkan. Sehingga ini definisi dari thayyibat. Kullu ma fihi naf'un aw ladzah. Kullu ma fihi naf'un aw ladzatun min ghairi dararin bil badan wala bil aql. Semua yang mengandung manfaat atau kelezatan tanpa menimbulkan kemudaratan bagi badan, tidak pula bagi akal. Ini yang dimaksud dengan at-thayyibat. Wa ma 'allamtum minal jawarih. Dan juga dihalalkan untuk kalian apa yang telah kalian ajarkan, apa yang telah kalian ajari. Minal jawarih, dari binatang-binatang yang bisa kerja. Jawarih, dari binatang-binatang yang bisa bekerja. Kawasib,
Binatang tersebut yaktasib, bekerja untuk tuannya. Yang kalian ajari dari binatang-binatang yang bisa disuruh kerja, namanya jawarih. Atau mana yang kedua, jawarih maknanya dari kata melukai. Binatang-binatang yang pandai melukai mangsanya untuk tuannya. Sehingga makna jawarih ada berapa kemungkinan ini? 2. Yang pertama maknanya kasabah, yang kerja. Kerja untuk siapa? Tuannya. Maksudnya binatang. Atau dinamakan jawarih dari kata-kata jaraha, yakni melukai. Apa yang dia lukai? Mangsanya. Dia melukai mangsanya untuk tuannya. Dan ini tidak bertentangan dua makna ini. Ya, dia kerjanya untuk tuannya dengan cara melukai. Maafum ya? Dia kerja untuk tuannya, binatang itu, dengan cara melukai mangsanya. Itu makna apa? Jawarih. Binatang-binatang yang melukai mangsanya dalam rangka bekerja untuk tuannya. Maafum ya? Yang telah kalian ajari. Nah, dari binatang-binatang yang bisa kalian pekerjakan, mukallibin, muallimin, yang dalam keadaan kalian telah mengajarinya. Mukallibin maknanya muallimin, dalam keadaan kalian telah mengajarinya berburu. Nah, kenapa pakai istilah kalb? Mukallib dari kata taklib, kalbun, menganjingkan. Maksudnya melatih apa? Anjing. Tapi maknanya umum. Yang telah kalian apa? Latih. Yang telah kalian latih. Dipakai kata-kata kalb karena biasanya yang dilatih saat itu adalah anjing. Yang biasa dilatih untuk berburu, untuk memangsa, untuk tuannya adalah anjing. Makanya pakai istilah apa? Mukallibin, menganjingkan. Artinya apa? Mengajarinya berburu. Apa artinya? Nah, dari kata-kata kalb memang diambil. Karena yang saat itu biasanya dilatih untuk berburu adalah binatang anjing. Dalam keadaan kalian telah melatihnya, tu'allimunahunna, kalian ajarkan kepada mereka, mimma 'allamakumullah. Kalian ajarkan kepada binatang tersebut apa yang telah Allah ajarkan kepada kalian. Berupa cara-cara berburu. Kalian ajarkan yang Allah ajarkan kepada kalian ajarkan kepada siapa? Binatang. Mimma 'allamakumullah, dari apa-apa yang Allah ajarkan kepada kalian ajarkan lagi kepada siapa? Binatang tersebut. Dilatih untuk berburu demi tuannya. Bisa nggak? Bisa, sampai sekarang masih apa? Masih dijalankan. Di kepolisiannya diamalkan, dijalankan. Ngelacak barang narkoba dan yang lain-lainnya, ngelacak peledak. Ya pakai apa? Pakai binatang, pakai anjing dan yang lainnya. Nah, ya. Nah, fakulu mimma amsakna alaikum. Maka makanlah dari binatang-binatang yang mereka tahan, amsakna, yang mereka tangkap, alaikum, untuk kalian. Menunjukkan dia sudah pandai ini. Dia berburu bukan untuk siapa? Dirinya. Amsakna, dia hanya menahannya saja. Kalau sudah nggak kabur, sudah mati, sudah nggak bisa bergerak, sudah dia akan biarkan. Paham ya? Nah, wadhkuru smallahi alaih, dan sebut nama Allah ketika melepasnya. Sebut nama Allah ketika apa ini? Melepasnya. Bismillah. Setelah itu apa yang dia tangkap, hukumnya apa? Ini sama kayak berburu. Sama kan, bedanya kalau berburu biasa dengan alat, ini dengan apa? Binatang. Paham ya? Nah, ini yang sering kita sebutkan keutamaan anjing yang punya ilmu dibandingkan anjing yang nggak punya ilmu. Hukum buruannya berbeda. Anjing bodoh, buruannya hukumnya haram. Anjing pintar, buruannya halal.
Nah, kalau pada anjing saja ilmu bisa kayak gitu pengaruhnya. Padahal hanya apa? Anjing. Binatang yang terkenal dengan najisnya, yang sering dijadikan orang sebagai alat untuk memaki. Itu saja ketika punya ilmu jadi apa? Terangkat dibandingkan dengan anjing yang nggak punya ilmu. Buruannya yang satu halal, yang satu haram. Lah bagaimana lagi jika ilmu itu ada pada manusia yang punya akal, yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala asal penciptaannya. Tentunya lebih-lebih lagi dampak dari apa ini? Ilmu tersebut. Ini jadi bahan renungannya. Anjing saja ketika dia punya ilmu, ilmunya pun hanya terbatas. Hanya ilmu tentang berburu saja. Sampai-sampai disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Masuk namanya ke dalam Al-Quran. Gara-gara dia punya ilmu. Anjing bodoh disebut. Hukum buruannya sama kayak yang sebelumnya. Masuk ke dalam yang memudaratkan siapa? Manusia jika mengkonsumsi. Entah memudaratkan badan atau memudaratkan agama. Maitah. Buruannya bangkai. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah cepat perhitungan. Lama-lama perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Yaqulu ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan untuk mereka. Minal at'imah, berupa makanan. At'imah maksud juga ke dalamnya minuman. At'imah, dan ta'imah yata'amu, ini masuk ke dalamnya apa? Minuman. Sebagaimana dalam kisahnya Jalut dan Talut. Ketika akan diuji nanti pengikutnya, pasukannya dengan sungai, kan dites. Mana yang mau taat sama panglima, mana yang nggak mau. Nanti kalau lewat sungai, jangan ada yang minum. Apa kata Allah? Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Barang siapa yang nggak minum dari sungai itu, maka dia bagian dari pasukanku. Akan lanjut terus sampai ke medan perang. Yang nggak tahan dengan ujian ini, kemudian minum, pada pakai kata apa Allah? Ta'imah. Wa man lam yat'am. Barang siapa yang tidak makan apa minum situ? Minum. Konteksnya apa? Sungai. Maksud ya? Nah, sehingga masuk ke dalam at'imah ini makulat wal masyrubat, makanan dan minuman. Ya, bahasa kita pun sebenarnya juga kan mirip-mirip lah. Meskipun kita nggak terkait dengan bahasa Indonesia. Rumah makan. Ada minumannya enggak? Atau menjual makanan aja? Nggak ada, air putih pun nggak ada. Ini kan rumah makan, bukan rumah apa? Minum. Ya, enggak. Oh, masuk ke dalam makanan apa ini? Minuman. Sehingga jangan pahami di sini minal at'imah maknanya hanya terbatas apa ini? Makan. Meskipun konteksnya setelahnya ini disebutkan hanya dalam bentuk apa? Makanan. Nah. Qul uhilla lahumut thayyibat. Katakan kepada mereka, dihalalkan untuk mereka, dihalalkan untuk kalian at-thayyibat. Nah, yang tadi kita sebutkan definisinya. Wahia, thayyibat itu maknanya adalah kullu ma fihi naf'un. Semua yang mengandung apa? Manfaat. Ada itu definisi thayyibat. Kullu ma fihi naf'un, semua yang mengandung kemanfaatan. Atau kelezatan. Makanannya lezat. Untuk yang lezat ada tambahannya tapi min ghairi dararin bil badani wala bil aqli. Tanpa adanya kemudorotan
tanpa adanya bahaya bagi badan, tidak pula bagi akal. Tidak membahayakan badan, tidak membahayakan akal. Sehingga keluar darinya perkara-perkara atau makanan, minuman yang lezat, tapi mendatangkan apa? Bahaya bagi badan atau akal. Maka tidak termasuk thayyibat. Masya Allah. Fadakhala fi dzalik. Maka masuk ke dalamnya. Ke dalam mana ini, Azri? Dalam rumah atau dalam masjid? Maka masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam apa ini? Maka masuk ke dalamnya. Dalam apa telah? Masuk ke dalam kata thayyibat. Jami'ul hububi wal thimar. Semua biji-bijian. Masa ada biji yang dimakan? Hah? Apa? Jam. Apa lagi? Beras. Beras itu apa? Buah apa biji? Iya. Nah, gandum. Apa lagi? Banyak. Nah, rata-rata makanan pokok itu dari biji-bijian, ya kan? Watimar, buah. Ini buah, enggak biji. Biji kan kecil-kecil biasanya, banyak jumlahnya. Buah-buahan allati fil qura wal barari, yang ada di perkampungan, biasanya kan tumbuhnya di perkampungan, wal barari, di dataran-dataran. Wa dakhala fi dzalika jami'ul hayawanatil bahr. Dan masuk ke dalamnya semua hewan-hewan laut. Semua yang di laut itu apa? Halal. Kuda laut halal. Singa laut halal. Halal. Hah? Hah? Anjing laut halal. Ikan paus halal. Apa lagi? Kapal selam halal. Wah, nggak percaya. Halal. Pempek. Pempek kapal selam, nggak tahu kan? Nah, nggak pernah makan pempek. Dan datang jual pempek bilang, bang kapal selam nih sebungkus, kasihnya. Tapi nggak di laut. Putri duyung. Kalau ada nggak ada. Dihalalkan dan masuk ke dalamnya semua binatang apa? Laut, semua. Ketika Rasul ditanya, kata Rasul tentang laut itu, tentang airnya, huwa tahuru ma'u al-hillu maitatu. Atau suci airnya, halal apanya? Bangkainya, semuanya. Buaya. Buaya di laut. Di darat. Tahu. Buaya darat. Kalau ada yang di laut, maka masuk ke umum. Nah, itu khilaf di kalangan para ulama. Karena buaya. Karena kemarin kita ingat itu halal kalau yang buaya laut. Nah, buaya darat membahaya. Pandinya menggoda. Buaya darat pakai jubah mana? Mau kemana waktu tak ini? Itu buaya darat. Wajami hayawanatil bar, dan semua binatang-binatang darat. Ini kok masalahnya apa? Kok masalahnya apa? Halal. Kamu ketemu pas lagi di hutan, nampak binatang, nggak pernah ada ini. Kakinya 3. Kok lain ini? Biasa baru jumpa ini. Matanya 1 di tengah. Kayak dajjal pula. Nggak tahu. Apa ini binatangnya? Hukum asalnya apa ini? Halal bismillah. Oh, karena hukum asalnya binatang apa ini? Halal. Mau yang di laut, mau yang di darat. Nah. Illa mastasnahu syari. Kecuali yang dikecualikan oleh pembuat syariat. Siapa?
Siapa membuat syariat? Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak kamu tahu dalilnya ada haram, maka hukum asalnya apa? Halal. Sehingga diingat ini hukum asal. Untuk apa kita tahu hukum asal ini? Supaya kalau kita ketemu yang kita tidak tahu dalilnya, maka kita masukkan ke dalam yang halal. Kastiba seperti binatang buas, wal khaba'ith minha, dan yang jelek-jelek. Khaba'ith lawan dari thayyibat, yang enggak ada manfaatnya dan mendatangkan mudarat bagi badan maupun bagi apa? Akal. Lawan dari apa? Thayyibat. Walihada dalatil ayatu bimafhumiha ala tahrimil khaba'ith. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan secara mafhumnya, secara pemahaman atas haramnya yang jelek-jelek. Ketika Allah hanya menghalalkan thayyibat, berarti yang khaba'ith hukumnya apa? Haram. Karena Allah hanya menghalalkan untuk kita apa? At-thayyibat. Berarti diambil kesimpulannya, dibalikkan, berarti Allah mengharamkan yang khaba'ith. Mafhum ya? Cara berdalil. Berdalil dengan apa namanya? Mafhum. Nah, pemahaman, sesuatu yang dipahami. Kama sarraha fi qoulihi ta'ala, seperti yang Allah tegaskan, Allah terangkan dalam ayat yang lain, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Nabi itu fungsinya, tugasnya salah satu fungsinya atau tugasnya Nabi itu adalah menghalalkan untuk mereka yang thayyibat dan mengharamkan atas mereka yang khaba'ith. Ini kan jelas kalau ini. Dalam ayat kita kan nggak ada disebutkan. Tapi difahami. Dari penghalalan thayyibat difahami pengharaman khaba'ith. Kalau dalam ayat yang kedua kan jelas. Nabi tadi menghalalkan untuk kalian thayyibat dan dia mengharamkan atas kalian khaba'ith. Memang disebutkan di situ. Mafhum itu artinya pemahaman yang tidak tertulis, yang tidak terucap. Lawannya mantuk. Lawannya mafhum itu apa? Mantuk. Yang terbaca, yang tertulis. Yang tertulis ini halalnya thayyibat atau haramnya khaba'ith dalam ayat kita? Halalnya thayyibat. Ada haramnya khaba'ith tertulis? Terbaca? Enggak ada. Berarti namanya apa? Mafhum. Penghalalan thayyibat mantuk atau mafhum? Mantuk namanya. Kenapa? Bisa dibaca, bisa dilihat. Ada kan? Ada. Nah, berdalil dengan yang terlihat itu namanya apa? Mantuk. Berdalil dengan yang nggak terlihat dalam dalil namanya apa? Mafhum. Ini masjid. Ngelihat masjid ini, kita bisa ambil kesimpulan pasti ada orang yang ahli bangunan. Ahli bangunannya terlihat nggak? Yang kita, mana? Mana ahli bangunannya di sini ada? Nggak ada tukang ini lagi di sini. Tapi kita tahu nggak ada pasti yang ahli tukang ini. Ada. Nggak terlihat. Maka itu namanya berdalil dengan apa? Oh, berarti masjid ini ada 4 dinding ya. Depan, belakang, kanan, kiri. Ini berdalil dengan apa? Mantuk namanya. Sesuatu yang apa? Nampak dindingnya 4. Mafhum ya? Itu namanya lawannya apa? Mafhum itu lawannya mantuk. Nah. Wa ma 'allamtum minal jawari, dan apa yang telah kalian ajari juga dihalalkan untuk kalian yang telah kalian ajari dari jawari. Apa tadi jangan jawari? Binatang yang kerja untuk tuannya. Cara kerjanya bagaimana? Melukai, jarih yang melukai. Ay wa uhilla lakum ma'allamtum minal jawari ila akhir ayat. Maknanya, dan dihalalkan juga untuk kalian apa yang telah kalian ajari dari binatang-binatang yang sudah dilatih sampai akhir ayatnya. Dalat hadhil ayat ala umurin. Ayat ini menunjukkan atas beberapa perkara. Baca.
Berapa menit? Wah, 24 menit. Udah lah. Mutus-mutus nanti enggak ya? Insya Allah kita baca yang bisa kita ambil dari ayat ini. Insya Allah sebagai faedahnya juga nanti sekalian kita gabung. Ya itu jarang-jarang beliau ngasih faedah gitu kayaknya. Langsung 10 faedah. Punya kalian dipisah-pisah itu. 1, 2, 3 gitu. Tapi nyambung kanan kiri semua. Atau atas bawah. Atas bawah. Masya Allah. Dan Allah ta'ala insya Allah 10 faedah yang beliau sebutkan nanti akan kita tambahkan dengan yang lainnya pada pertemuan berikutnya insya Allah. Sehingga punya gambaran ya tentang mana ayatnya. Balik lagi ke ayat ya, kan tujuan kita baca tafsir itu untuk paham apanya ayatnya. Kamu paham tafsirnya tapi ayatnya nggak jelas, dapat faedah ini percuma. Paham ya? Nah, lihat ayatnya. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Apa artinya ini? Mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan untuk mereka. Ini sini faedahnya apa ini? Semangatnya para sahabat untuk tahu mana yang halal, mana yang haram. Gak sembarang aja, ada libas semuanya. Nah, gaspol remblong. Gaspol remblong. Ini gawat ini. Mau halal, mau haram. Gaspol. Kalau gaspol aja belum tentu bisa pakai rem dia. Gaspol remblong sekarang istilahnya. Baru pembalap berani apa ini? Mati konyol. Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakan wahai Nabi, telah dihalalkan untuk kalian. Siapa yang menghalalkan? Allah. Kenapa nggak disebutkan? Sudah tahu semuanya. Apa yang dihalalkan? Thayyibat. Apa dari thayyibat? Kullu ma fihi naf'un au ladzah biduni darar bil badan au wa ma'alam tu minal jawari, dan apa yang kalian ajarkan dari jawari, binatang yang bisa dilatih untuk bekerja untuk tuannya dengan cara melukai mukallibin muallimin, dan kadang kalian telah melatihnya, mengajarinya. Tu'allimuna mimma 'allamakumullah, kalian ajari mereka dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian, dari kemampuan melatih. Nah, itu kan kamu tahu berburu dan kamu tahu caranya melatih siapa ini? Binatang. Itu kan 2 kemampuan itu. Satu, kamu tahu caranya apa? Berburu. Kemudian kamu tahu cara memindahkan ilmu itu kepada siapa ini? Binatang ini. Kalau manusia yang diajari masih mending. Masih gampang paham. Kamu maju ke sana. Ini diajari apa ini? Ingat. Binatang. Ini juga jadi sentilan untuk kita. Kalau sekelas anjing saja bisa diapain masih? Diajari. Maka manusia harusnya apa? Iya enggak? Anjing itu yang tahu kita binatang kayak gitu masih bisa diapain? Ajari, nurut ketika diajari. Buru sana itu kejar, jangan dimakan daging. Bisa diajari. Manusia harusnya apa ini? Bisa. Kalau nggak bisa juga gawat. Ada kemungkinan kita apa ini? Di bawah apa? Nggak usah disebut. Nah, kan betul kan? Nah, ini kelas binatang masih Allah ajari. Kalian telah mengajarinya. Tu'allimuhunna. Kalian telah apa ini? Mengajari mereka. Nah, tu'allimunahunna. Kalian ajari mereka. Mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna. Makanlah dari apa yang mereka buru tadi. Wadhkur ismallah alaih, dan baca nama Allah dan bertakwa. Mafhum ayat ini ya? Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Adapun lanjutannya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.